Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dikumpulkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tidak ada bencana, tidak ada musibah. Semalam kita dengar ada musibah ya, di daerah Bawen, Semarang. Ya, namanya musibah, kita tidak tahu kapan terjadinya. Mungkin ketika itu ada yang baru pulang kantor, atau ada yang sedang berkunjung ke rumah saudaranya, tetapi diberikan musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghindarkan kita dari musibah-musibah yang sifatnya mendadak seperti itu. Allahumma inni as'aluka min fujaatil khairi wa a'udzu bika min fujaatis syarr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari musibah atau keburukan yang sifatnya mendadak. Kalau kebaikan nggak apa-apa, kita minta. Kalau kebaikan minta mendadak nggak apa-apa. Ya Allahumma inni as'aluka min fujaatil khair. Kalau kebaikan mendadak itu menyenangkan, uang kaget, ya, door prize, itu senang ya kan. Tapi kalau musibah dadakan itu bikin kita ya belum tentu diri kita ini kuat menghadapinya. Maka kita berlindung. Ada doanya itu. Ya Allahumma inni as'aluka min fujaatil khairi wa a'udzu bika min fujaatis syarr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, sesungguhnya aku meminta kebaikan dadakan, ya. Kebaikan dadakan, uang kaget, ya, rezeki dadakan, door prize, ya, kebaikan dadakan. Wa a'udzu bika min fujaatis syarr, dan sesungguhnya aku berlindung dari musibah dadakan. Kalau bisa doa ini kita baca pagi petang ya. Setiap pagi dan petang doa ini kita baca karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Kayak semalam kejadiannya itu kan pada maghrib gitu, ya. Pada maghrib kejadiannya. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, musibah-musibah apa, maka kita berlindung ya. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tadabbur ayat ya ayyuhalladzina amanu. Masih melanjutkan tema tentang ya ayyuhalladzina amanu. Kalau pada pertemuan sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu, kita diperintahkan untuk la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u ya. Kita diperintahkan untuk bersikap hormat kepada Rasulullah SAW, beradab terhadap beliau, ya. Jangan menggunakan kata-kata bersayap di depan, sepertinya mengucapkan penghormatan, tapi sesungguhnya kata-kata tersebut adalah penghinaan. Nah, ini adalah adab yang sangat buruk yang ditunjukkan oleh ahli kitab, di mana kaum beriman ketika itu biasa mengatakan ro'ina. Maksud dari ro'ina tersebut adalah kami memperhatikan. Akan tetapi orang-orang ahli kitab mengatakan ro'ina yang maknanya adalah ru'unah, yang artinya adalah penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Di sini kata bersayap ya. Kadang-kadang juga ada gitu ya, kata bersayap kan dipakai ya.
panjang tangan gitu. Panjang tangan artinya bukan panjang sebenarnya, tapi artinya mencuri. Nah di sini kita nggak boleh ya terhadap guru menggunakan kata-kata bersayap. Ini adab. Meskipun kita nggak berbohong. Jadi kan ada dua ya, ada tauriyah, ada kadzib. Ya. Kalau kadzib itu dusta. Kalau tauriyah itu kata-kata diplomatis. Kata-kata diplomatis tauriyah. Nah ini sebaiknya kalau kepada guru ya atau kepada orang tua jangan dipergunakan kata-kata diplomatis seperti ini. Ini sebenarnya ketidakjujuran sebenarnya, akan tetapi dibungkus ya, sehingga seolah-olah benar gitu. Dan kalau dipergunakan untuk orang lain, untuk masuk maksud tertentu yang untuk menyelamatkan diri kita itu nggak apa-apa. Seperti Rasulullah ketika hijrah, beliau menggunakan kata tauriyah. Ketika ditanya oleh orang, kamu dari mana? Rasulullah nggak bilang dari Mekah, tapi Rasulullah bilang ana minal ma', saya dari air. Nah disangka orang Rasulullah itu dari Yaman, dari negeri yang subur, yang banyak airnya. Padahal maksud Rasulullah ana minal ma', saya dari air, saya diciptakan dari air gitu. Nah ini kan kata-kata diplomatis ya, kata-kata tauriyah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menggunakan kata-kata ini ketika ditanya sama Raja Namrud ya tentang istrinya, yaitu Siti Sarah ya. Ditanya, ini Siti Sarah ini siapa? Nah Nabi Ibrahim bilang dia adalah saudaraku. Jadi Nabi Ibrahim nggak bilang dia istriku. Kalau Nabi Ibrahim bilang dia istriku, Nabi Ibrahim dibunuh gitu. Karena ibaratnya nih Raja Namrud itu kayak Rahwana gitu, ingin mengincar Siti Sarah, ingin mengincar Rahwana kan ingin mengincar Sinta kan, ingin direbut itu Sinta dari Rama gitu. Nah begitu juga Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan Namrud ya, ditanya itu siapa, Nabi Ibrahim bilang dia saudaraku. Nah disangkanya Raja Namrud itu Siti Sarah adalah kakak atau adiknya dari Nabi Ibrahim. Padahal bukan ya. Maksud Nabi Ibrahim dia saudaraku seiman. Nah ini kan yang namanya tauriyah atau bahasa diplomatis. Nah kalau terhadap guru ya, terhadap guru kita tidak boleh mempergunakan bahasa tauriyah ini ya. Karena guru ini kan sifatnya beliau itu ingin mendidik kita kalau kita mendapatkan kekurangan pada diri kita. Kalau guru mendapatkan kekurangan maka akan diperbaiki, ya dididik sehingga berubah menjadi baik. Nah kalau seorang murid menggunakan bahasa tauriyah, bahasa diplomatis, ini sebenarnya ketidakjujuran dan ini nantinya membuat guru sulit memperbaiki anak didiknya. Udah ngerjain PR belum? Muridnya jawab, udah. Padahal maksudnya murid tersebut bilang udah nanti dikerjain di sekolah. Nanti dikerjain sekolah, minjem buku dari teman, nyontek dari teman gitu. Bilang udahnya padahal bukan udah di rumah gitu. Seharusnya kalau memang bilang belum ya bilang belum. Nanti guru akan, ayo kamu kerjain dulu di pojokan sana gitu kan, perintah guru gitu. Nah jadi kalau kita kepada guru bahasa diplomatis tauriyah ini menyebabkan guru nanti sulit mendidik. Kalau semua murid pada cerdas-cerdas kayak gitu bahasanya ngomongnya sulit mendidik. Nah ini adab terhadap Rasulullah SAW pada ayat ya ayyuhalladzina amanu yang pertama. Yang kedua dalam Al-Quran kita temukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pada surat Al-Baqarah ayat 153. Silakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya Al-Quran, silakan dibuka ayatnya. Di sini akan kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
Terjemahannya Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolonglah, bis sabri, dengan kesabaran, was shalah, dan salat, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Penjelasannya adalah di sini, Uzkur ayyuhal qari'al karim wal mustami'al mustafid qaul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Ingatlah perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ya, siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil, ya. Kecil orangnya, sehingga dia pernah diejek Abdullah bin Mas'ud ini karena badannya yang kecil. Akan tetapi kata Rasulullah, ya, betisnya yang kecil itu berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan lihat kecilnya orang, ya, jangan lihat covernya orang, fisiknya orang. Ya. Walaupun dia kecil, tapi dipergunakan untuk jihad di jalan Allah, maka dia menjadi berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya Abdullah bin Mas'ud, termasuk salah satu sahabat utama. Beliau termasuk sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, banyak juga menafsirkan Al-Quran, ya, termasuk jadi rujukan para sahabat. Kalau menafsirkan Al-Quran, referensinya adalah salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Di sini Abdullah bin Mas'ud memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'a'irha sam'ak fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Maka pasang telinga kita. Kalau kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, segera pasang telinga kita, karena setelah panggilan tersebut fa innahu khairun, akan ada kebaikan, yu'maru bihi, yang diperintahkan untuk dikerjakan, au syarrun, atau keburukan, yunha anhu, yang dicegah dari kita untuk mengerjakannya. Jadi pasang telinga kita tuh kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, ya imam sholat baca ya ayyuhalladzina amanu, dengar apa ini ya, habis ini apa. Dan memang jiwa seorang mukmin itu seharusnya jiwa yang selalu siap siaga, ya. Jiwa yang selalu siap siaga seperti prajurit yang menunggu perintah komandannya. Jadi ketika sudah diperintah ya ayyuhalladzina amanu, wah ini komandannya. Komandan kita siapa ya? Komandan tertinggi kita ya Allah, ya. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu, itu kan seruan buat kita ini semua orang beriman, siap-siap. Ini bakalan ada komando, bakalan ada arahan dari sang komandan tertinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apa nih arahannya? Apa nih taklimatnya nih? Dengerin nih, siap-siap. Apakah itu kebaikan? Apakah itu keburukan yang ingin dicegah, atau kebaikan yang diperintahkan? Siap-siap itu. Atau mungkin juga kita lanjutkan di sini kabar gembira. Kabar gembira yang ingin dikabarkan kepada kita sehingga kita bangkit semangat, termotivasi untuk mendapatkannya. Au khatarun, ya, ataukah berita buruk, musibah, ya. Ingin kita diperingatkan dari situ, jangan sampai masuk terjebak, ya, ke dalam musibah, ke dalam keburukan. Khatarun. Fa idza amaraka faf'al wa idza nahaka fantahi. Kalau Allah memerintahkanmu, maka kerjakan. Kalau Allah melarangmu, maka tinggalkan. Wa idza basyaraka fabsyir, apabila memberikan kabar gembira kepadamu, maka gembiralah, maka bersemangatlah, maka termotivasilah. Wahmaduhu, dan pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza hadzaraka fahdhar, dan apabila Allah memperingatkanmu terhadap satu kejahatan atau satu mara bahaya, maka
Wa idza hadzaraka fahdhar. Jika Allah Subhanahu wa taala memperingatkanmu terhadap satu mara bahaya, terhadap satu keburukan, fahdhar, maka hati-hatilah. Jangan sampai kita kena. Wanju bi fadlihi, dan carilah jalan selamat. Cari jalan selamat bi fadlihi, dengan karunia-Nya. Wal qur ayyuhal qari'a wal mustami', dan ingatlah wahai para pembaca dan para pendengar, anna nida Allah ta'ala laka bi imanika syarafun laka. Ingatlah wahai para pembaca dan pendengar bahwasanya panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah kemuliaan bagi kita, kehormatan bagi kita. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala manggil kita, itu satu bentuk kehormatan. Kehormatan nggak kita dipanggil sama orang yang mulia misalkan, ya. Kita dipanggil sama presiden, ya, dipanggil sama ulama, sama habaib gitu, untuk bertemu, untuk bersilaturahmi. Dipanggil kita merasa terhormat nggak? Terhormat kan? Apalagi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kehormatan buat kita. Wa ayyu syaraf, ya. Dan kehormatannya kayak gimana? Wa illa faman anta hatta yunadika rabbul alamin. Kalau enggak kehormatan, maka siapa kamu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kamu? Siapa kita? Emangnya kita ini siapa sampai Allah memanggil kita? Nabi bukan, ya. Waliullah bukan. Kalau Allah mau manggil kita, padahal kita ini banyak maksiat, banyak dosa, ya, banyak kekurangannya. Tapi kalau Allah manggil kita, kehormatan apa yang kita miliki? Ya, apakah karena ilmunya? Emang ilmu kita sudah sebanyak apa sih gitu, sampai Allah manggil kita? Emang kita mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, ya? Enggak kan? Lalu apa yang menjadi kehormatan bagi kita sehingga kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita perlu melihat kepada diri kita, apa kehormatan yang dimiliki oleh kita sampai Allah memanggil kita. Wadhkur, ingatlah, anna syarafaka kana bil imani bihi ta'ala. Ingatlah bahwasanya kemuliaan engkau, kehormatan engkau itu karena iman yang kita miliki. Jadi imanlah yang membuat kita mulia, imanlah yang membuat kita terhormat. Dalam satu ayat Al-Quran juga, surat Ali Imran ayat 139, yang Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu itu semua adalah orang-orang terhormat. Kamu semua itulah adalah orang-orang VVIP, orang-orang yang pantas dimuliakan. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Jadi kita ini adalah semua orang-orang terhormat, orang-orang mulia, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka jamaah sekalian, merasa terhormatlah kita kalau kita menjadi orang-orang yang beriman. Dan kemuliaan kita dapatkan, kehormatan kita dapatkan, ya. Baik, ada juga yang mendapatkan kemuliaannya itu secara lahiriah, ya. Memang secara lahiriah, secara duniawi dia dihormati, ya. Dan itu seperti para nabi, para rasul, memang di dunia dihormati, mendapatkan kemuliaan. Tapi ada juga yang kemuliaannya itu nanti disimpan untuk di akhirat kelak. Di dunia mungkin kelihatannya kayak orang biasa-biasa saja, ya. Tapi nanti di akhirat dia menjadi mulia karena keimanannya. Jamaah rahimakumullah, inilah keimanan. Jadi kita itu mulia karena iman kita. Wa bi liqa'ihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa qadarihi wa qadarihi. Jadi kita mulia itu karena iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada kitab-kitab Allah, iman kita kepada rasul-rasul Allah, dan iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengimani semua itu,
mengimani semua rukun iman itu berarti kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita ini mulia sebab keimanan kita. Innal imana bimutsabatir ruhi lil insan. Sesungguhnya keimanan itu seperti kedudukan roh bagi manusia. Kedudukan jiwa bagi manusia. Fal mu'minu bihaqqin hayyun. Seorang beriman, seorang mukmin yang beriman dengan imannya itu benar, maka dia itu hidup. Hidup dia. Wal kafiru mayyit. Adapun orang-orang kafir yang tidak beriman, maka dia tidak punya ruh dalam dirinya. Maka dia umpama seperti orang yang mati. Orang yang mati seperti apa? Dia tidak berguna dikasih nasihat, tidak berguna dikasih wejangan, namanya sudah tidak bisa bergerak, sudah mati. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Sudah bisu, tuli, buta. Itulah perumpamaan orang yang sudah tidak bisa dikasih lagi nasihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak berguna bagi mereka nasihat. Dikasih nasihat tidak berguna, dikasih nasihat tidak dikasih nasihat pun tidak ada gunanya juga. Tidak akan terbangkitkan motivasinya. Fahmadillah ta'ala ala nikmatil iman. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman. Pagi dan petang kalau bisa kita ucapkan, yang sering-sering kita ucapkan ya. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku pada pagi hari ini berada dalam keadaan nikmat. Semua macam nikmat, terutama adalah nikmat keimanan. Wa afiyatin, dan kesehatan, wa sitrin, dan perlindungan. Maka kemudian kita meminta supaya disempurnakan nikmat tersebut. Fa atimma alayya nikmataka. Maka sempurnakanlah untukku nikmataka, nikmatmu. Jadi kalau masih kurang nikmatnya, sempurnakan ya Allah. Kalau iman kita masih kurang, sempurnakan ya Allah. Kalau syukur kita masih kurang, perbesar rasa syukur kita ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sempurna nikmat kita. Wa afiyataka, begitu juga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga minta supaya disempurnakan. Sempurna itu berarti kita tidak terkena musibah, tidak terkena sakit, selalu mendapatkan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu doa kita pagi dan petang. Doa minta kenikmatan, minta afiat, dan minta perlindungan wasitr. Jamaah rahimakumullah, inilah nikmat iman yang harusnya terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita syukuri nikmat iman ini. Wa talubit taqwa, dan carilah ketakwaan. Kalau kita sudah mendapatkan nikmat iman, maka PR berikutnya adalah watlubit taqwa. Cari ketakwaan. Tinggal kita sempurnakan dengan ketakwaan. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi kalau kita sudah dapat nikmat iman, jangan disia-siakan. Sempurnakan, cari jalan ketakwaan. Wa haqqiqaha, maka kemudian setelah kita dapatkan nikmat iman, cari jalan ketakwaan dan wujudkan ketakwaan itu dalam hati kita. Tadfar bi a'zami matlubin, maka kita akan bahagia, kita akan beruntung dengan sebesar-besar karunia. Sebesar-besar karunia itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, ini adalah sebesar-besar rezeki takwa itu. Sampai-sampai
Rasulullah mengatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh seperti apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu takwa. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian berikutnya adalah ala wa huwa wilayatullahi ta'ala lak. Ketakwaan itu adalah wilayatullahi ta'ala kepada kita. Apa itu wilayatullah? Kedudukan waliullah. Kita pengen nggak ya menjadi orang yang dekat, menjadi VVIP? Kalau jadi VVIP kan mulia ya, terhormat ya. Kalau lewat jalan dikawal, ya. Kalau masuk gedung, masuk acara kita dikasih karpet merah. Itu VVIP itu dunia. Nah, mau nggak kita jadi VVIP-nya Allah? Ya. Jangan kita jadi orang yang biasa-biasa saja, ya. Tapi kita jadi VVIP-nya Allah. Kalau jadi VVIP-nya Allah itu gimana? Kalau doa didengarkan, ya. Kalau dapat musibah, Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan dan Allah Subhanahu Wa Taala menolong. Kan VVIP kan? Sama seperti VVIP-nya di dunia ini. Kalau macet dibukain jalan sama pakwal, sama patroli pengawal, dibukain. Jangan sampai ini orang VVIP kena musibah, ya. Dijaga betul-betul. Begitu juga VVIP-nya Allah, maka akan dijaga benar. Fa inna man walahullahu akramahu wa ma ahanahu wa as'adahu wa ma ashqahu. Sesungguhnya orang yang menjadi VVIP-nya Allah, ya, menjadi orang khususnya Allah, menjadi orang terdekatnya Allah, maka akan dimuliakan. Akan dimuliakan, tidak terhinakan, kemudian akan dibahagiakan dan tidak akan disengsarakan. Wasma' qaulahu ta'ala fi awliyaihi, dengarkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menjadi VVIP-nya Allah, ya, atau para waliullah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang terdekatnya Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para waliullah itu, para orang-orang terdekatnya Allah itu, la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya, bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada ganti dari kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar manakala kita menjadi orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikasih karpet merah sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi prioritinya Allah Subhanahu wa taala, menjadi prioritasnya Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak kita jadi orang-orang prioritas, jadi VVIP-nya Allah? Harus mau ya, harus mau ya. Dan harus semangat gitu, seperti itu. Dulu di zaman Rasul ya, ketika Rasul mengabarkan ada 70 ribu ya, kalau salah saya, 70 ribu umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Lantas ada salah satu sahabat yang langsung tunjuk tangan, semangat ya. Ya Allah, doakan aku termasuk di dalamnya. Kata Rasulullah, kamu termasuk di dalamnya. Terus sahabat satu lagi jawab, ya Rasulullah, doakan aku juga. Kamu dapat duluan. Telat. Jadi kita harus responsif, ya, harus semangat. Kalau Allah mengabarkan sesuatu, ya, menjadi orang-orang terdekatnya Allah, menjadi orang-orang prioritasnya Allah, itu akan mendapatkan kegembiraan di dunia dan di akhirat, maka kita harus semangat. Saya pengen untuk menjadi orang-orang terdekatnya Allah, orang-orang prioritasnya Allah. Kalau di bank itu kalau orang-orang prioritas kan enak ya, yang lain ngantri,
Kalau orang prioritas bisa langsung ketemu ke dalam, ya. Ada hasil khususnya, priority itu namanya. Itu juga kalau pejabat-pejabat itu, kalau kita fasilitasnya cuma BPJS ya. Kalau pejabat ada lagi itu fasilitasnya. Ya, dia bisa ke rumah sakit yang prioritas. Ya. Itu fasilitas prioritas. Ara'aita kaifa bayyana Allah Ta'ala man hum awliya'uhu biqaulihi alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa itu orang-orang prioritasnya Allah, siapa itu para waliullah dengan firman-Nya alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Jadi para waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tasawuf yang syar'i, ya. Tasawuf yang mengikuti jalan yang benar, ya. Jadi tasawuf yang tidak memisahkan antara syariat dengan batiniyah, ya. Jadi jangan dianggap kalau orang sudah wali itu kemudian tidak wajib lagi mengerjakan syariat. Itu pemahaman yang salah, ya. Pemahaman yang keliru. Justru para waliullah itu adalah orang-orang yang sangat komitmen untuk menegakkan syariat, sangat komitmen untuk mengamalkan fikih, ya. Sangat komitmen untuk mengamalkan fikih. Dia tahu mana perintah, mana larangan Allah Subhanahu wa taala, itu kan fikih, ya. Hukum-hukum Allah dia tahu dan komitmen untuk menjalankannya. Jadi pengertian wali yang benar itu yang seperti ini, ya. Bukan wali yang sudah, karena dia sudah wali, sudah bebas dari aturan syariat. Nah, enggak begitu. Jazakumullah. Fa'mal ayyuhal mu'minal qari wal mustami' ala tahqiqit taqwa. Maka beramallah wahai orang-orang mukmin, para pembaca dan para pendengar, untuk mewujudkan takwa ini. Wa'lam anna taqwa hiya ta'atullahi wa rasulihi bima aujaba minal awamiri wa ma harrama minal manahi. Ketahuilah bahwasanya yang namanya takwa itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya dengan apa yang mereka berdua wajibkan dari perintah-perintahnya dan apa yang mereka berdua larang dari larangan-larangannya. Wa dzalika ba'da ma'rifatil 'abdil mu'min awamirallahi wa rasulihi wa nawahihima. Dan itu setelah kita tahu, seorang mukmin itu tahu apa itu perintah Allah dan apa itu larangan Allah. Jadi tahap pertama sebelum kita mengamalkan apa perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tahap pertama adalah belajar dulu, ya. Belajar dulu, menuntut ilmu dulu. Karena itu yang namanya menuntut ilmu itu tidak terpisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Jadi jangan langsung sholat, tapi ketahui dulu rukun dan syarat sholat. Jangan langsung dapat perintah sholat, wahai kalian sholat, langsung sholat. Memang apa bacaannya? Yang penting sholat, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya nggak benar gitu. Ya. Namanya sholat itu ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Itu harus kita ketahui, harus belajar dulu. Ya. Jadi perintah pun harus dikerjakan. Jangan menganggap bahwasanya yang penting saya sudah kerjakan, urusan diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya betul, kalau itu sudah memenuhi rukun dan syaratnya, baru setelah itu kita serahkan kepada Allah apakah diterima atau tidak, ya. Tapi kita itu wajib untuk tahu apa rukun dan syaratnya. Begitu juga larangan Allah, ya. Larangan Allah juga wajib kita tahu, ya. Wajib kita tahu, ya. Jangan kemudian menganggap Allah ini maha pengampun, maha penyayang. Nanti juga habis kita kerjain dosa, kita minta ampun sama Allah, diampuni sama Allah. Nah, itu kan nggak benar juga, ya. Jadi tidak mau tahu yang mana yang haram, mana yang salah, nggak mau tahu. Itu juga nggak bagus. Kemudian apalagi
Wa hadhil ma'rifah tatatalabu juhdan kabiran. Nah, yang namanya ilmu itu membutuhkan perjuangan yang besar. Membutuhkan perjuangan yang besar, membutuhkan pengorbanan yang besar. Karena menuntut ilmu itu tidak sedikit. Tidak sedikit waktunya. Mempelajari ilmu fikih saja mungkin bisa tahunan itu. Ya. Fikih sholat saja itu bisa tahunan. Nah, selesai itu dibahas di masjid. Ya, fikih sholat. Belum fikih-fikih yang lainnya. Maka yang namanya ilmu itu butuh pengorbanan yang besar. Ada dalam satu syair kan, alalan tanalal ilma illa bisittatin. Sesungguhnya yang namanya syarat menuntut ilmu itu ada 6. Di dalam menuntut ilmu syaratnya 6 perkara. Yang pertama, sehat akalnya, bersih hati, ikhlas niatnya. Kedua, bersungguh-sungguh mengaji, menuntut ilmu. Yang ketiga, selalu sabar walau susah tetap belajar. Keempat, ada biayanya. Kelima, ada gurunya. Yang keenam, lama waktunya, sempurnalah semua syaratnya. Jadi ada 6 syarat penuntut ilmu. Yang pertama itu niat kita yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, ya. Selalu kita pasang akal kita, kecerdasan kita untuk menyerap ilmu. Gitu. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh, namanya ngaji itu bersungguh-sungguh ya. Kalau punya Al-Quran, jadi bawa Al-Qurannya. Kita bersungguh-sungguh ngaji. Kemudian kalau punya buku, bawa bukunya, bawa pulpennya, catat. Ya. Itu namanya bersungguh-sungguh mengaji. Kemudian yang ketiga, selalu sabar. Ya. Selalu sabar, walau susah tetap belajar. Sabar menuntut ilmu itu. Karena kadang-kadang ya kita temuin ada murid-murid kita gitu, baru mendapatkan kesusahan, dia lemah. Dia kemudian nggak kuat, nggak mampu meneruskan. Akhirnya apa? Mutung, ya. Menganggap pelajaran ini susah. Gitu. Saya kayaknya nggak level pelajaran ini. Akhirnya besoknya nggak mau ngaji lagi, nggak mau belajar lagi. Jadi walau susah tetap belajar, selalu sabar. Walau susah tetap belajar. Paling tidak dapat pahala mendengar lah. Gitu. Jadi walaupun kita nggak ngerti ini apa sih yang diomongin ini ustadz gitu, apa sih ini ngomongin ini guru, nggak ngerti gitu, tetap belajar aja. Paling nggak dapat pahala mendengar. Dan nanti mudah-mudahan di kemudian hari Allah memberikan kefahamannya. Gitu. Terus berdoa, Robbi zidni ilman warzuqni fahman, ya Allah tambahilah aku ilmu, berikan aku kefahaman. Gitu. Terus berdoa. Selalu sabar walau susah tetap belajar. Yang keempat, ada biayanya. Ini tidak dipungkiri yang namanya belajar, ada biayanya, butuh buku untuk beli buku, butuh bensin untuk menuju ke masjid, ya, ada biayanya. Ya, ada pengorbanan yang harus kita keluarkan dari sisi finansial kita. Ya, ada biayanya, jadi butuh pengorbanan. Kemudian ada gurunya. Belajar itu ada gurunya. Bisa belajar sendiri, boleh nggak belajar sendiri? Boleh, kalau sudah tahu dasar-dasar belajar, udah tahu dasar-dasarnya menuntut ilmu, silakan belajar sendiri. Tapi kalau belum tahu, jangan. Ya. Kalau belum tahu, jangan. Terutama misalkan ilmu fikih, kalau belum tahu kita ilmu usul fikih, ya jangan belajar sendiri. Bagaimana kita bisa mengistinbat dalil? Jangan belajar sendiri, gitu. Maka guru-guru kita pun kalau belajar itu pakai kitab. Ya. Gunanya kitab itu apa? Supaya merujuk kepada pemahaman ulama, pemahaman guru. Ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dari Al-Quran dan hadis. Ini hasilnya. Nggak kayak gitu juga ya. Jangan langsung. Terutama fikih ya. Kalau fikih itu masalah hukum-hukum itu, ya jangan langsung.
kecuali kita memang sudah terpenuhi syarat-syarat menjadi seorang mujtahid, tahu usul fikih, tahu bahasa Arab, tahu asbabun nuzul dan seterusnya. Itu banyak itu syarat-syaratnya untuk mendapatkan, untuk bisa mengambil intisari hukum dari satu ayat atau hadis. Kalau belum seperti itu, belum tarafnya seperti itu, maka harus ada gurunya. Kemudian yang keenam adalah lama waktunya. Lama waktunya belajar itu, maka kita harus sabar ya. Anak-anak kita saja untuk mencapai level dasar pendidikan itu butuh waktu berapa tahun itu? 6 tahun SD, kemudian 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun itu baru dasar. Baru dasar. 12 tahun belajar udah boleh ngajar belum? Belum boleh. Padahal udah 12 tahun belajar itu, tapi belum boleh ngajar. Harus tempuh dulu pendidikan sarjana, baru boleh ngajar. Jadi memang lama waktunya ya, luar biasa. Sarjana minimal 4 tahun ya. Jadi 16 tahun itu belajar, baru disebut memiliki taraf keilmuan ya. Yang di situ boleh mengajar, kemudian boleh mengistinbat hukum, boleh belajar mandiri. Jadi kalau sudah S1 itu belajar udah memang harus belajar mandiri gitu. Udah nggak boleh dibimbing, nggak boleh selalu minta dibimbing guru gitu. S2 nanti paling dosen cuma ngasih tugas gitu aja. Tugas-tugas diskusi sesama kita, sesama sarjana, sesama mahasiswa. Seperti itu. Jadi boleh belajar mandiri kalau sudah 16 tahun belajar. Ini lama banget ya waktunya ya, 16 tahun belajar. Ajamah rahimahumullah itulah. Jadi yang namanya berilmu itu membutuhkan juhdan kabirah, membutuhkan kesungguhan yang besar. Kama anna nuhudha bi fi'lil awamir wa hiya kathiratun wa syaqqatun 'ala nafsi yataqallabu juhdan akthar min juhdil ma'rifah. Sebagaimana bangkitnya kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita ketahui dari perintah-perintah Allah, dan itu banyak, wasyaqqah dan berat atas jiwa, membutuhkan juga pengorbanan yang lebih banyak dibandingkan pengorbanan kita menuntut ilmu. Jadi setelah kita tahu nih hukum-hukum Allah, untuk mengamalkannya lebih membutuhkan pengorbanan lagi, lebih membutuhkan kesungguhan lagi, lebih membutuhkan jihad kita lagi. Jadi double. Jadi yang namanya mengamalkan perintah Allah harus didahului dengan berilmu. Setelah berilmu ternyata butuh kesungguhan ya, butuh pengorbanan, butuh jihad. Setelah itu mengamalkan lebih butuh jihad lagi ya, lebih butuh mengamalkan. Karena itu ada orang yang bisa saja dia tahu hukum Allah, tapi dia ternyata belum mengamalkannya. Karena memang antara berilmu dengan beramal itu dua bab yang berbeda. Dua bab yang berbeda. Bisa saja orang tahu, tapi belum mengamalkan. Karena untuk mengamalkan ternyata butuh lagi kesungguhan lagi. Berikutnya, wa amma tarkul manhiyat fa innahu wa in kana la juhda fiha wala masyaqqatan wala mu'ana illa anna nafsal ammarata bis-su'i wal lawamata ma'an tadbiqani 'ala abdi hatta targhamahu 'ala fi'lil manhi. Kemudian meninggalkan larangan Allah sesungguhnya itu tidak butuh yang namanya juhud, tidak butuh yang namanya mujahadah, tidak butuh yang namanya kesungguhan. Karena kan gini, jemaah sekalian, ini posisinya adalah kita posisi nol, posisi netral. Pada posisi netral ini, pada posisi nol ini, ketika Allah memerintahkan ya, kerjakan sesuatu, maka butuh kesungguhan bagi kita kan untuk mengerjakan. Adapun kalau larangan, orang posisinya nol gitu, pada posisi netral, pada posisi nol yang namanya dilarang ya. Larangan itu kan sesuatu yang ditinggalkan, sementara kita nggak lagi ngapa-ngapain. Ya. Misalkan kita lagi apa? Lagi tidur. Ya. Taruhlah kita lagi tidur. Makanya tidur itu ada yang bilang ibadah. Ya.
Kenapa? Ketika orang tidur itu posisi nol, posisi netral. Ya, dia tidak bangkit mengerjakan perintah Allah, tapi dia juga tidak bangkit mengerjakan larangan, gitu. Posisi netral. Orang yang tidur itu tidak mengerjakan maksiat, ya kan? Orang yang tidur itu tidak mengerjakan dosa, posisi nol, posisi netral. Akan tetapi anna nafsa al-amarata bisu, nafsu itu punya karakter menyuruh kepada keburukan. Begitu juga nafsu itu punya karakter al-lawamah, labil nafsu itu. Karena nafsu itu ada 3. Ada nafsu yang tadi itu al-amarata bisu, nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Ini nafsu yang jahat, ya. Dikit-dikit nyuruh berbuat jahat, dikit-dikit nyuruh berbuat maksiat. Ini nafsu yang jahat ini. Orang yang al-nafs al-amarata bisu ini memang berat, jadi sudah ditenggelam dalam maksiat, ya, susah. Kemudian yang kedua, al-lawamah, nafsu yang labil. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Nah, ini umumnya kita seperti ini kan, ya. Al-lawamah ini nafsu yang labil. Sementara yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang stabil, jiwa yang sudah nggak ada seleranya sama maksiat, gitu. Ini sih bukan selera saya, gitu. Jadi sama maksiat itu udah nggak berselera. Sementara seleranya itu kepada yang baik-baik saja, ya, pada yang baik-baik saja. Makanya mukmin itu kan kata Rasulullah diumpamakan seperti lebah. Ya. Lebah itu sukanya menghisap yang bunga, gitu, menghisap yang saripati bunga, menghisap yang bagus-bagus. Sementara lalat, ya, nemploknya di tempat sampah, di tempat yang busuk, gitu lalat. Jadi mukmin itu seperti lebah sebenarnya. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak tergoda terhadap maksiat, seleranya hanya kepada yang baik-baik saja. Tetapi ini jarang, ya. Umumnya kita bergabung antara nafsu yang menyuruh keburukan dengan nafsu jiwa yang labil. Umumnya kita seperti ini. Nah, jiwa yang labil ini kemudian tergoda untuk mengerjakan tergoda untuk mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika hamba ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa an yajidal abdu minallahi aunan, kecuali jika hamba tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah, fa innahu yaslamu minat talawuz bi awdari fi'lil manhi anhu. Dia akan selamat dari godaan, dari bujuk rayu untuk mengerjakan keburukan. Wa yahtafadhu bi taharati ruhihi allati hiya miftahu darus sa'adatihi. Kemudian dia akan konsisten terhadap kesucian jiwanya, kesucian rohnya yang merupakan sumber kebahagiaannya. Wa huna ayyuhal qari wal mustami' yajidul mu'minu nafsahu fi hajatin masah ila aunin ilahi kabirin. Di sini kita mendapatkan bahwasanya seorang mukmin itu sangat butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sangat butuh pertolongan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tadi? Untuk berilmu saja butuh usaha, ya. Butuh pengorbanan yang besar. Kemudian untuk mengamalkan perintah Allah juga butuh, ya, kesungguhan yang besar. Untuk menjauhi larangan Allah juga butuh, ya, kesungguhan untuk mengalahkan godaan-godaan nafsu itu tadi. Jadi kita ini sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuhaqqiqa taqwa al-mutawaffiqa 'ala al-ilmi wa kayfiyatil amal wa adaihi 'ala al-wajhi al-matlubil muhaqqaq li zakati nafsi wa taharatiha. Sampai kita bisa mewujudkan takwa yang termanifestasikan tadi dalam bentuk ilmu, kemudian bagaimana menerapkannya dalam amal dan melaksanakannya dalam bentuk yang dituntut oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu bersih jiwa kita, suci jiwa kita. Wa huwa darabbu wa huwa ar-rabbu subhanahu wa ta'ala yurshiduna ila tariqil husuli ala aunihi li ibadihil mu'min. Inilah Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk mencapai hasil atau mendapatkan pertolongan Allah kepada hambanya yang mukmin dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, dapatkan pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Fa'ala kulli mu'minin
an yasta'ina bisabri, maka wajib atas seorang mukmin untuk mendapatkan pertolongan Allah dengan cara sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi, mengekang jiwa atau mengendalikan jiwa, mengontrol jiwa kita ala talabil ilmi. Yang pertama adalah untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu dulu tuh. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang diwajibkan Allah, apa yang dilarang Allah. Hatta ya'lama ma yajibu rabb, hatta ya'lama ma yujibu rabbuhu, sampai kita tahu apa yang Allah wajibkan, wa ma yukrihu, wa ma yakrahu, dan apa yang dibenci yang atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yu'dil mahbuba 'ala al-wajhi alladhi yurdillahu ta'ala, dan bagaimana melaksanakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam bentuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar ilmu itu supaya kita tahu apa yang diwajibkan Allah dan tahu caranya. Jadi jangan cuma tahu wajibnya apa perintah Allah atau apa larangan Allah, tapi juga tahu caranya. Wa habsuha ala fi'li ta'ati hatta tu'diha 'ala al-wajhi alladhi yuthmiru zakatan nafsi wa tahharatiha, dan juga mengontrol jiwa kita untuk mengerjakan ketaatan sampai kita melaksanakannya dalam bentuk yang akan membuahkan kesucian jiwa kita, kebersihan jiwa kita. Wa habsuha ba'idatan, dan mengontrol jiwa kita supaya jauh, ba'idatan 'anil muharramati wal manhiyat, supaya jauh dari apa yang dilarang Allah dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habsuha 'ala majalil aqdar, dan juga mengontrol jiwa kita terhadap segala rupa takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir-takdir itu kan ada juga takdir yang baik, tapi juga ada takdir yang buruk, ya. Takdir yang tidak menyenangkan kita, takdir yang tidak kita sukai, yaitu bentuknya musibah, sakit, kesusahan, kelaparan, gitu kan, kurangan rezeki, keterhinaan. Ya, semuanya ini adalah bentuk-bentuk yang tidak kita sukai, dan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Fala taskhatu wa la tajza'u walakin tardha wa tasbiru bi hadzal sabr, supaya kita jangan marah, jangan juga menjadi putus asa, akan tetapi kita bersikap ridha dan bersabar dengan kesabaran ini. Bi hadzal sabri yasta'inul mu'minu, dengan kesabaran ini maka seorang mukmin meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'ahu nasiruhu wa mu'ayyiduhu, Allah bersamanya, Allah yang menolongnya dan Allah yang menguatkannya. Wa kama yasta'inul mu'minu bis-sabri yasta'inu bis-shalah, sebagaimana seorang mukmin itu mencari pertolongan dengan kesabaran, maka seorang mukmin juga mencari pertolongan dengan salat. Kama amarahullahu ta'ala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu bis-sholati, dan meminta pertolongan dengan salat, takunu bi adaiha fi awqatiha, dengan cara yang pertama. Jadi cara kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu, yang pertama adalah caranya adaiha fi awqatiha, melaksanakan salat itu pada waktunya. Jangan sampai terlambat, ya. Jangan sampai terpaksa diqadha, gitu. Jadi usahakan laksanakan pada waktunya. Mustawfat al-arkani wa syuruti, melaksanakannya dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya. Jadi yang pertama itu melaksanakan pada waktunya, kemudian yang kedua menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat sholat. Nanti itu dipelajari di fikih, ya, apa saja rukun-rukun sholat, apa saja syarat-syarat sholat. Kemudian yang ketiga, wa bi ahammi arkaniha wa wal khusyu'u fiha. Yang ketiga adalah dalam sholat tersebut sempurnakan juga kekhusyuannya, karena ini termasuk dari syarat sholat juga, syarat batiniyah. Syarat sholat itu ada syarat lahiriah, ada juga syarat batiniyah. Batiniyahnya itu harus menyempurnakan kekhusyuannya.
Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Jika dihadapkannya kepadanya persoalan yang menyulitkan, persoalan yang memusingkan, ya, maka fazi'a ila shalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk melaksanakan salat. Idz sholatu tulidu nuran lil qalbi, karena salat itu mewariskan cahaya bagi hati. Jadi sholat itu mewariskan cahaya bagi hati kita. Makanya kalau kita mau berangkat ke masjid, mau berangkat sholat, apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan cahaya bagi hatiku, wa fi sam'i nuran, dan cahaya bagi telingaku, wa fi basari nuran, dan cahaya bagi penglihatanku. Terus apalagi? Wa an yamini nuran, dan di kananku cahaya, wa an yasari nuran, dan di kiriku cahaya, wa min amami nuran, dan di depanku cahaya, wa min wa min khalfi nuran, dan di belakangku cahaya, wa min fawqi nuran, dan di atasku cahaya, wa min tahti nuran, dan di bawahku cahaya. Terus apa lagi? Ya, wa'tini nuran, wa'tini nuran, dan berikan kepadaku cahaya. Inilah. Jadi sholat itu memberikan cahaya bagi hati kita. Wala tuliduhu ibadatun ghairuha, dan tidak ya dilahirkan ibadah selain sholat. Selain sholat tidak didapatkan cahaya bagi hati kita. Wa sahibun nuril qalbi, dan pemilik hati yang bercahaya ini la yaqamu fi ghadabillahi ta'ala, tidak akan jatuh kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, bitarki wajibin wala bi fi'lin makruhin, dan juga tidak akan jatuh kepada murkanya Allah berupa meninggalkan kewajiban dan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wal aunul matlub bis sabri was shalah. Itulah pertolongan yang dicari dengan cara sabar dan sholat. Wallahu ma'as sabirin, Allah itu beserta orang-orang yang sabar, bita'yidihim wa nusratihim, dengan penguatan Allah dan dengan pertolongan Allah, ba'da wiqayatihim wa himayatihim min kulli makruhin, setelah Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari segala yang tidak disukai. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami termasuk golongan mereka, golongan orang-orang yang sabar. Wardi anna, dan ridhoilah kami, kama radita anhum, sebagaimana Engkau meridhoi mereka. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Keselamatan bagi para rasul dan segala puji bagi Allah rabbul alamin. Demikian kajian Nidaatul Rahmani Ahlul Iman, kajian tadabbur ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu yang bertemakan seputar sabar dan sholat sebagai solusi hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Ya. Ini satu ayat ya. Satu ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau yang wasta'inu bis-sabri was-shalah itu setengah ayat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, itu dalam ayat yang lain. Kalau yang ayat yang ini memakai ya ayyuhalladzina amanu, bedanya di situ. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup kajian kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.